Selamat pagi Miss Vita dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang ekonomi politik, teori teks dan bahasa, teori media dan budaya, serta media dan feminisme dalam film. Anggota kelompok kami ada Valencia Yuniarti atau Valen, ada Damara Kartika atau Rara, ada Maria Friday Leticia atau Ida, ada Anastasia Melania atau Nanas, dan juga Berta Virginia atau Virgi. Selamat mendengarkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas film, namun akan coba dikaitkan dengan pendekatan ekonomi politik. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin lebih baik kita mengetahui lagi apa sih pengertian dari ekonomi politik. Nah, secara singkat, setiap film tuh kan pasti ada ya yang namanya tuh pesan yang terkandung di dalamnya, atau ada ya makna tersirat di dalamnya. Nah, hal ini juga yang bisa kita kaitkan dengan ekonomi politik nantinya. Ekonomi politik sendiri tuh menurut Moskow pada tahun 2009 di bukunya merupakan kajian mengenai relasi sosial, khususnya terkait relasi kekuasaan yang menghasilkan produksi, distribusi, maupun konsumsi sumber daya. Nah, bicara tentang kekuasaan, nah dari kekuasaan ini bisa menciptakan karya komunikasi, salah satunya adalah film. Selain itu, ekonomi politik juga diartikan sebagai kajian yang mengenai kontrol maupun ketahanan dalam konteks kehidupan sosial. Bicara tentang kontrol juga, dalam industri perfilman tentunya, bisa jadi nih ada penerapan dalam perindustrian film yang menjadikan film itu sebagai suatu kontrol untuk mengontrol sudut pandang kita sebagai penontonnya. Nah, Moskow juga mengkritisi beberapa hal nih, kayak komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Kalau boleh balik ingat lagi, komodifikasi itu kan berarti adanya perubahan dari nilai guna menjadi nilai tukar. Dalam hal ini berarti produk yang dihasilkan itu harus bisa bernilai guna ya di pasaran, intinya kayak gitu. Dan komodifikasi sendiri pun dibagi menjadi 3. Ada komodifikasi konten, di mana pesan di dalam ya konten itu tuh harus bernilai gitu. Jadi kontennya yang dijual. Terus ada komodifikasi audiens. Nah, ini erat kaitannya dengan kita sebagai penonton yang pada akhirnya dijual kepada pengiklan. Makanya kadang kita kalau nonton apapun pasti ada iklan-iklan, yaitu berarti kita dijual kepada pengiklan. Terus ada komodifikasi pekerja, atau singkatnya itu kayak pengeksploitasi pekerja. Kayak gini, misalnya kalau kita sering nonton di TV, kru tuh sering double kerjanya, misalnya jadi kameramen dan masuk ke dalam layar kaca. Nah, secara gak langsung tuh menarik kita sebagai penonton tuh kayak, ih lucu ya bisa ngeliat kru juga. Padahal mereka tidak dibayar sebagai model di TV, mereka hanya sebagai pekerja. Jadi itu juga termasuk komodifikasi pekerja. Selanjutnya itu ada spasialisasi. Ini berarti penyebaran produk oleh media kepada audiens sebagai penerima ya. Dan produk yang bernilai itu dibagikan tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Karena apa? Karena sudah ada kemudahan melalui teknologi. Dan yang terakhir, strukturasi, yaitu menciptakan hubungan berdasarkan pembagian kayak kelas sosial, jenis kelamin, dan ras. Dan dalam hal ini, ekonomi politik mengabarkan bagaimana kemudahan mereka yang kelas sosialnya lebih bagus, lebih tinggi tuh untuk mengakses hal-hal yang baik tentunya. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah terkait asumsi ekonomi politik komunikasi dalam film. Jadi Vincent Moskow dan Christian dalam bukunya Marx and the Political Economy of the Media menjelaskan kalau ekonomi politik itu dianggap sebagai sebuah studi tentang relasi sosial, khususnya pada hubungan kekuasaan,
yang kemudian saling menguntungkan di dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi dari sumber daya yang tersedia. Jadi ada hubungan kekuasaan di situ, kemudian ada hubungan yang saling menguntungkan. Jadi hubungan kekuasaan ini tentunya oleh penguasa-penguasa yang dominan ya, dan saling menguntungkan di dalam suatu tatanan sosial atau di dalam relasi sosial itu. Nah, relasi sosial dan rantai produksi, konsumsi, serta distribusi ini yang diterapkan sehingga kemudian menghasilkan produk budaya dengan ideologi dominan penguasa. Jadi produk-produk budaya yang dihasilkan dari proses produksi, distribusi maupun konsumsi itu tadi merupakan produk budaya yang berisi ideologi dominan dari para pemegang-pemegang kuasa tadi yang memiliki hubungan kuasa saling menguntungkan. Nah, film di sini merupakan salah satu bentuk dari media massa. Fungsi media massa antara lain misalnya untuk menghibur, memberikan informasi, dan termasuk juga menanamkan nilai, kepercayaan atau ideologi tertentu bagi audiens. Gitu. Jadi dalam film sebagai media massa ini ada ideologi penguasa yang ditanamkan juga sebetulnya begitu. Ada ideologi yang mau disampaikan juga sebetulnya begitu. Nah, ideologi yang disampaikan ini kemudian disampaikan melalui cara apa? Dilakukan dengan cara hegemoni gitu ya. Nah, hegemoni sendiri itu merupakan proses ketika ideologi dominan tadi diberikan secara dipaparkan secara satu arah begitu ya, dipaparkan bersamaan dengan dibangunnya sebuah kesadaran dan kuasa sosial yang dijalankan. Jadi sambil dipaparkan dibarengi dengan yang dipapari itu sadar gitu, dan kuasa sosial yang ada kuasa sosial yang dijalankan begitu. Nah, kembali kepada paragraf awal, penjelasan sebelumnya, ideologi dominan yang dimaksud itu tentu ideologi pemegang kuasa dalam masyarakat. Nah, ini termasuk mereka yang kemudian memiliki kuasa untuk menguasai media massa. Nah, Gramsci juga menyatakan bahwa hegemoni cenderung dilakukan dengan berbagai cara yang halus dan terkadang bahkan tidak disadari oleh audiensnya atau oleh orang-orang yang dihegemoni begitu. Dalam perspektif ekonomi politik komunikasi, media massa merupakan kelas yang mengatur. Maka dalam konteks pembahasan kita, kembali dalam konteks pembahasan film ini, film juga merupakan kelas yang mengatur begitu. Gimana ekonomi politik itu bisa diwujudkan dalam berbagai hal, dan berarti itu juga dapat direalisasikan dalam bentuk film. Begitu. Jadi film merupakan salah satu produk yang kemudian turut melanggengkan rantai produksi, distribusi, dan konsumsi serta praktik kekuasaan itu tetap terjadi gitu. Jadi Moskow kemudian menjelaskan kalau film sebagai produk budaya gitu ya, nyatanya nggak lagi diidentifikasi sebagai seni gitu ya, tapi merupakan bisnis yang digunakan sebagai ideologi untuk melegitimasi hal-hal yang sesungguhnya mau diproduksi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas melalui analisis teks mengenai film Parasite, dan saya melihat dari segi perbedaan kelas sosial yang coba ditampilkan dalam film ini. Yang pertama, ketika adegan awal-awal tuh pas istrinya keluarga Kim bilang kenapa tidak memasang tanda dilarang kencing, karena adanya adegan yang menampilkan seorang pria melakukan buang air kecil di depan rumah mereka. Nah, dalam hal ini tuh menyindir mereka yang berada di kelas sosial bawah tuh, kayak kalau nggak ada tanda itu rumah mereka, orang kelas sosial yang di atasnya nggak bakal berpikir bahwa itu adalah rumah tempat tinggal. Dan kalau kita lihat secara visualnya juga, bahkan kelas sosial yang rendah digambarkan dengan rumah yang memiliki tinggi tuh malah lebih rendah daripada jalanan. Untuk tangga sendiri pun, kalau kita naik tangga untuk menuju rumah, mereka harus turun tangga untuk menuju rumah mereka yang berada di semi basement.
Terus yang kedua, kalau kita bisa lihat di yang dikatakan oleh anaknya keluarga Kim, yang bilang tenang aja, dia masih muda dan punya fisik bagus, sekarang pasti dia sudah punya pekerjaan. Ini tuh pas mereka akhirnya mengusir sopir keluarga Park. Nah, dalam hal ini tuh juga bisa mengkritik mereka yang dalam arti dalam kelas sosial kemiskinan, karena kemalasan itu pun pada akhirnya bisa berujung pada perbuatan licik untuk mendapatkan kekayaan. Banyak banget ditampilkan keluarga mereka yang keluarga Park itu licik dengan mengusir atau menyingkirkan pekerja-pekerja, bahkan keluarga Park itu sendiri. Terus yang ketiga bisa dilihat dari apa yang diucapkan oleh Ibu Chongsuk yang bilang, jika aku punya semua uang ini, maka aku juga akan jadi baik, bahkan lebih baik. Dalam hal ini tuh pengen bilang, mungkin orang yang melakukan kriminalitas tuh bukan karena sifat aslinya tuh jahat, tapi karena ya mereka gak punya uang gitu tuh loh. Mereka mau mengkritik bahwa ya kalau orang kaya punya segalanya pasti hidupnya lebih aman tentram gitu. Dan yang terakhir yang paling best banget sih yang dilontarkan adalah mengenai bau. Dari bau aja itu tuh pada akhirnya bisa menjadi sebuah dendam dari keluarga Park, dimana keluarga Kim, dimana keluarganya Park ini kan sebelumnya sempat menyinggung tentang bau apa ini, kok bau keluarganya si Kim sama semua, malah bilangnya kayak lobak busuk. Nah, ucapan ini yang pada akhirnya menjadi pembeda antara kelas sosial tinggi dan rendah. Dimana kalau kelas sosial tinggi tuh kan bisa ya namanya beli parfum dan sebagainya, sedangkan keluarga miskin ya mandi aja dengan air yang bersih itu udah syukur-syukur gitu tuh loh. Jadi bahkan sekedar bau pun bisa menjelaskan kelas sosial yang ada gitu. Baik, pembahasan selanjutnya adalah analisis interteks pada ekonomi politik komunikasi melalui film Parasite pada tahun 2019. Beberapa mungkin sudah menonton dan beberapa mungkin belum, tapi sudah bisa disaksikan di Netflix kalau misalnya mau menonton. Salah satu film bergenre thriller begitu ya, thriller misterius. Kalau Tirto menyebutnya dengan tragikomedi. Jadi memang ada unsur menyenangkannya, tapi ada juga lebih banyak atau lebih cenderung ke thriller begitu dan tragis begitu ya. Nah, film ini memenangkan 4 penghargaan di Oscar. Jadi salah satunya film yang mendapat penghargaan Best Picture atau film terbaik begitu ya kalau di Oscar. Padahal dia merupakan film yang non-English atau tidak berbahasa Inggris begitu. Jadi tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Jadi ini merupakan pencapaian yang baik gitu ya untuk Parasite, yang bagus. Nah, sebelum kita menganalisis interteks, kita artikan dulu analisis interteks itu apa sih gitu ya. Analisis interteks itu bisa diartikan kalau teks yang terdapat dalam film itu berkaitan dengan teks lain di luar film. Nah, istilah teks dalam konteks interteks ini yang masih terangkum dalam penjelasan McQuail itu adalah dalam bukunya ya, interteks itu terbentuk ketika terjadi interaksi yang kemudian membentuk makna pada diri penonton atau membuat penonton ingin melakukan suatu aksi. Jadi mempersuasi atau memprovokasi begitu ya si teksnya ini. Nah, teks ini tentu bisa berupa gambar, bisa berupa film begitu ya. Jadi macam-macam, sehingga kalau teman-teman ingat juga Miss Vita pernah bahas di kelas soal Finding Nemo yang dia cerita tentang laut begitu ya. Diharapkan bisa, maksudnya pembuat film berharap bisa orang-orang setelah menonton tuh ikut melestarikan biota laut dan sebagainya begitu ya. Tapi justru
berdampak pada impulsive buying begitu, pada ikan dan sebagainya, sehingga itu pun ikut merusak ekosistem gitu. Kurang lebihnya seperti itu yang Miss Vita pernah ceritakan. Nah, dalam intertext ini kita juga akan bahas kurang lebih seperti itu. Jadi gimana penonton itu menginterpretasi atau memaknai apa yang ditonton begitu ya, sehingga dia akhirnya melakukan suatu aksi atau tindakan yang nyata, yang kelihatan gitu, yang benar-benar merupakan dampak dari adanya si film ini. Jadi secara sederhana interteks itu bisa dipahami sebagai dampak dari film terhadap realitas atau kehidupan nyata di luar film terkait gitu. Karena kita bahas dengan Parasite, maka ada 4 dampak yang kelihatan begitu ya, secara jelas begitu. Mungkin yang nggak kelihatan pun banyak sebetulnya, dan yang kelihatan pun sebenarnya mungkin masih sangat banyak. Tapi untuk yang kelihatan dulu, yang pertama dalam kategorinya atau dalam bidangnya itu ekonomi politik. Dampak yang pertama adalah perbaikan 1.500 rumah semi basement di Korea. Kemudian di situ tertulis deskripsinya bahwa pemerintah kota Seoul melaksanakan proyek untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga miskin di Seoul. Nah, jadi dalam salah satu liputannya di kompas.com begitu ya, Rizal Nugroho menuliskan kalau salah satu dampak dari meroketnya film Parasite 2020 itu adalah pemerintah kota Seoul yang bahkan menyiapkan sampai 3,2 juta won, atau setara dengan kalau sekarang 1 won Korea itu sekitar 12.800 sekian kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya 3,2 juta won itu setara dengan sekitar 40 miliar rupiah untuk memperbaiki apartemen semi basement di perkotaan Seoul. Jadi bantuan tersebut diadakan pemerintah memang bekerja sama dengan Korea Energy Foundation untuk kemudian meningkatkan banyak hal dari apartemen semi basement di perkotaan Seoul ini tadi, mulai dari sistem pemanas, kemudian biaya untuk penggantian lantai, pemasangan pendingin udara gitu ya, pendingin ruangan, kemudian ventilator, jendela, sampai alarm kebakaran bahkan itu dibenahi begitu akibat dari realita apartemen semi basement yang dihadirkan di film Parasite ini. Jadi berdasarkan data dari Pemkot Seoul juga, sekitar 78% dari penduduk yang bertempat tinggal di apartemen semi basement ini termasuk dalam golongan dengan pendapatan 30% terbawah. Jadi dari antara orang-orang tersebut 70% diantaranya itu masuk dalam kategori yang punya pendapatan 30% terbawah di perkotaan Seoul gitu ya. Jadi memang kondisinya semengenaskan itu, sama mengenaskannya dengan yang direpresentasikan dalam film Parasite begitu, seperti yang digambarkan dalam film Parasite. Jadi narasi soal kesenjangan ekonomi politik terkait rumah tinggal itu memang benar-benar ada gitu ya, cenderung sempit, lembab, bau begitu kan. Bahkan ada dalam satu adegan yang salah satu anggota keluarganya ini hanya bisa mendapatkan sinyal wifi, numpang dari wifi tetangganya yang ada di atas, dan dia harus duduk di kloset yang sangat-sangat sempit begitu ya. Jadi memang bisa dibilang tidak layak juga sebetulnya ya, kurang lebih seperti itu. Dan beruntungnya gitu ya, hal ini jadi sorotan dan kemudian ditindaklanjuti juga oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang tinggal di apartemen semi basement bisa mendapatkan bantuan gitu. Kemudian yang kedua adalah masih dari kategori dampak ekonomi politik, dampaknya adalah Japaguri yang populer. Mohon maaf yang K-popers kalau misalnya salah baca ya. Jadi Japaguri ini merupakan mie dengan
mie instan yang ini kalau nggak salah dia tuh berbasis kacang hitam gitu ya. Jadi bahan dasarnya tuh mie dan juga saus kacang hitam gitu ya. Ya pokoknya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingat dari film atau drama Korea, salah satu hal yang selalu menggugah selera atau yang selalu bikin kita pengen atau jadi nyaman nontonnya gitu ya, itu adalah makanan yang ditampilkan gitu ya, visualisasi dari makanan yang ditampilkan. Jadi dalam film Parasite juga sama, ada hidangan mie asli Korea yaitu Japaguri itu tadi, yang kemudian ikut mendunia akibat film Parasite itu. Jadi dalam film itu mie Japaguri itu tadi melambangkan kesenjangan sosial di mana penduduk dengan ekonomi tinggi bisa menikmati mie instan, ya itu tadi ya yang sausnya hitam begitu ya, berbasis kacang hitam tadi tapi dengan topping daging gitu. Nah sementara buat penduduk ekonomi rendah itu ya cuma mampu membeli ramen instan saja gitu. Jadi ini maksudnya dalam tampilan atau budaya masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah dalam mengonsumsi mie ini saja sudah jadi satu kesenjangan budaya gitu yang ditampilkan dalam film ini. Jadi dan menurut Henry, salah satu reporter gitu ya, dalam Liputan 6, dia bahkan merilis satu artikel berita dengan judul pengaruh dahsyat kemenangan Parasite di Oscar 2020 bagi mie instan Korea, karena ada dua merek mie instan yaitu Japageti dan Neoguri, itu penjualannya bahkan tercatat melonjak sangat pesat akibat film Parasite ini. Jadi memang dampaknya, damage-nya sampai sebegitunya kalau kata anak-anak sekarang gitu ya, anak-anak TikTok gitu ya, damage-nya sebesar itu, memang seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah kategori dampaknya adalah sosial budaya dan entertainment. Film Asia pertama peraih Oscar gitu ya. Nah dalam hal ini dilansir dari situs resmi Oscar, di Oscar itu Parasite mendapatkan 4 penghargaan. Jadi Parasite membawa pulang 4 penghargaan dalam Oscar 2020. Yang pertama tadi yang sudah sempat saya sebutkan di awal, ada Best Picture, kategori Best Picture atau film terbaik. Nah ini merupakan sejarah baru juga tadi karena film yang tidak menggunakan bahasa Inggris pertama yang masuk begitu ya dalam yang memenangkan penghargaan Oscar maksud saya. Nah kemudian 3 penghargaan lain juga adalah Best Director, kemudian Best International Feature Film, dan juga Best Writing atau Best Original Screenplay. Jadi 4 penghargaan yang diperoleh oleh Parasite ini tentu jadi kemenangan yang berdampak besar buat industri perfilman, khususnya di kawasan Asia sendiri. Kurang lebih seperti itu. Dan dampak terakhir yang dapat dilihat oleh kelompok adalah masih dalam kategori dampak sosial budaya dan entertainment. Film Parasite ini kemudian menciptakan ruang publik dalam media sosial. Nah, ruang publik tentang apa? Ruang publik yang kemudian topiknya itu terkait dengan kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di layar itu ada screenshot begitu ya dari screenshot Twitter begitu, yang sumbernya dari tangkapan layar pribadi saya. Nah ini bicara soal dampak pasti nggak relevan kalau misalnya kita nggak lihat gimana kenyataannya, dan kenyataan itu paling mudah sebenarnya kalau untuk hal seperti ini dilihat dari gimana sih respon orang dari media sosial begitu. Makanya kemudian saya kemarin mencari di Twitter khususnya hashtag gitu ya, hashtag Parasite Movie, dan kemudian ada salah satu tweet yang muncul, ini masih baru terhitungnya 29 September 2020, jadi sudah cukup
filmnya sudah tahun lalu tapi masih sampai hari ini masih mampu memancing bahkan sampai 10.900-an retweet dan 13.200-an orang yang menyukai begitu ya, akun yang menyukai. Nah, kalau misalnya teman-teman baca komentarnya juga di tweet ini, di thread ini, maka di situ banyak terjadi diskusi sebenarnya. Jadi tweet ini kan dia menyoroti kejadian COVID yang kemudian nggak semua orang bisa betah di rumah karena memang keadaan rumahnya tidak memungkinkan gitu. Sama seperti yang dihadirkan Parasite begitu. Di mana where the rich enjoy the rain and call it a blessing and the poor's home gets flood. Jadi ya gimana orang-orang yang berkecukupan gitu ya kemudian memandang hujan tuh ya mereka sebagai sebuah berkah gitu ya, sebagai sebuah hal yang harus disyukuri gitu ya, dinikmati, mereka bisa menikmati di dalam rumah. Sementara buat orang-orang yang ekonomi yang menengah ke bawah ya rumahnya bisa banjir, rumahnya bocor begitu ya, mereka terendam. Yang harus mereka lakukan adalah ke tempat pengungsian seperti yang ada di atau seperti yang ditampilkan di Parasite pada waktu itu. Jadi hal itu kemudian yang mengundang orang-orang kemudian ramai mendiskusikan hal itu. Jadi kembali lagi narasi tentang kesenjangan sosial dan ekonomi yang ditampilkan Parasite ini semakin nyata gitu. Kalau itu adalah suatu hal yang memang memprihatinkan di dunia nyata. Dan menurut Moskow, media massa itu mengatur produksinya sedemikian rupa sehingga turut mengorganisir banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk membentuk perilaku dalam masyarakat. Jadi salah satu perilaku yang dapat dilihat tentunya perilaku bersosial media gitu ya, dan komentar, ungkapan, unggahan dalam sosial media dan media sosial itu tentu merupakan salah satu bentuk perilaku. Jadi hal ini juga bisa menjadi nilai begitu ya, gimana hasil produksi budaya tadi atau dalam film pun gitu ya ternyata terdapat ekonomi politik gitu kan, ada kesenjangan sosial ekonomi, dan itu tuh berhasil secara dianalisis secara interteks gitu ya, benar-benar memberikan dampak gitu buat masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Jadi pembentukan kesadaran seperti ini juga termasuk tujuan dari film yang tadi sebagai media massa gitu. Dan pada akhirnya mungkin bukan rakyat yang punya ekonomi rendah atau tinggi yang kemudian harus disalahkan gitu ya, karena memang ini satu rantai yang gak ada putusnya gitu, sama aja kayak di Indonesia gitu kan. Jadi mungkin sistem yang melanggengkan kesenjangan itu yang kadang juga patut kita kritisi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori teks dan bahasa. Pertama-tama kita akan mencoba mengenal definisi dari teks. Merujuk pada bukunya Maxwell, teks ini dibagi menjadi dua buah pengertian dasar. Yang pertama, teks merujuk pada bentuk fisik dari sebuah pesan. Contohnya itu seperti televisi, musik, dokumen cetak, atau film. Jadi yang disebut teks atau definisi teks dari pengertian yang pertama ini adalah televisi, musik, dokumen cetak, atau film, atau contoh-contoh yang serupa seperti contoh yang tadi disebutkan. Sebenarnya pengertian teks yang seperti ini, seperti nomor 1 ini, seperti pengertian yang pertama, masih sering kita temukan di buku-buku atau literatur komunikasi yang sering kita jadikan referensi untuk membuat makalah, resume, atau paper. Jadi seringkali kita menemukan kata teks tetapi tidak bisa didefinisikan atau konteksnya itu bukan sebagai susunan kalimat atau susunan kata-kata. Jadi biasanya definisi yang sesuai konteksnya itu bahwa teks adalah bentuk fisik dari sebuah pesan. Rujukannya itu bentuk fisik dari sebuah pesan. Jadi itu definisi teks yang pertama. Yang kedua, Maxwell mengutip pengertian dari Fiske
bahwa istilah teks ini terbentuk ketika terjadi interaksi yang membentuk makna pada diri penonton atau membuat penonton ingin melakukan suatu aksi, atau dengan kata lain, teks ini mengandung muatan provokasi. Tapi provokasi di sini bukan bermuatan negatif. Sebenarnya bisa bermuatan negatif, tetapi tidak melulu bermuatan negatif. Provokasi bisa bermuatan positif, bisa juga bermuatan negatif. Tetapi intinya adalah inti dari provokasi di sini, kata-kata provokasi di sini adalah bahwa komunikan setelah membaca sebuah pesan, atau dalam konteks ini penonton setelah menonton sebuah film, ketika mereka telah punya makna yang terbentuk pada dirinya, mereka ini ingin melakukan apa sih setelah mendapatkan makna tersebut. Jadi ini lebih ke aksi yang ingin dilakukan oleh komunikan setelah makna ini terbentuk pada dirinya. Lalu lanjut, menurut Newcomb, teks ini dibentuk dari berbagai macam bahasa dan sistem makna yang berbeda. Jadi ini kan tentang teks dan bahasa. Nah, sebenarnya teks dan bahasa ini kalau di buku-buku referensi yang digunakan, teks dan bahasa ini tidak terlalu punya perbedaan yang signifikan. Jadi kalau menurut Newcomb, justru teks ini dibentuk dari berbagai macam bahasa. Teks dan bahasa ini malah cenderung menjadi sebuah kesatuan. Kalau dalam film, mungkin memang ada bahasa-bahasa tertentu yang digunakan oleh pembuat filmnya, oleh aktornya, oleh aktrisnya dalam film. Tetapi ketika kita ingin menganalisis itu, kita pasti akan menurunkannya ke sebuah teks. Jadi tentunya bahasa ini akan lebih mudah dianalisis ketika dituliskan dalam bentuk teks. Jadi teks dan bahasa sebenarnya tidak punya perbedaan yang terlalu signifikan dalam konteks ini, dalam pembahasan ini. Jadi lebih ke satu kesatuan. Dan jika kita mau memperjelas lagi tentang pendapat dari Newcomb bahwa teks ini dibentuk dari berbagai macam bahasa dan sistem makna yang berbeda, ini bisa merujuk pada teori dari Stuart Hall tentang resepsi, bahwa memang dalam komunikasi ini terjadi pembentukan makna yang dibentuk dari komunikator, lalu ketika makna itu ada dalam sebuah pesan dan sampai ke komunikan ini menerima makna yang mungkin bisa sama, bisa juga berbeda dengan komunikatornya. Ini tergantung oleh pengalaman, pengetahuan, dan akses pengetahuan yang dimiliki oleh komunikator maupun komunikan. Semakin sama, ya maka pemaknaannya akan semakin sama juga, seperti itu. Dan kalau tentang bahasa, berbagai macam bahasa ini, kita tahu bahwa bahasa, kata-kata yang dilontarkan dalam sebuah bahasa bisa memiliki pengertian yang berbeda jika diartikan pada bahasa yang lain. Contohnya misalkan di daerah saya gitu, di daerah Cirebon, ketika misalkan kata beli gitu. Kalau beli di bahasa Indonesia adalah sebuah transaksi untuk mendapatkan sesuatu barang dengan menukarkan uang kita, lalu kita dapat barang yang kita mau gitu. Tetapi kalau di Cirebon, beli itu artinya tidak. Jadi tidak, lawan katanya dari iya. Sebenarnya kalau orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia seperti saya dan mencampurkan bahasa Indonesia dan Cirebon, kalau misalkan di daerah saya, akhirnya sebenarnya juga jadi bingung juga ketika mau bilang beli, ini orang bilang beli tidak atau beneran mau beli sesuatu ya, kayak gitu. Dan itu punya pemaknaan yang berbeda gitu dari dua bahasa. Jadi sebenarnya itu yang mau dibilang oleh Newcomb, bahwa teks ini terbentuk dari berbagai macam bahasa, ya seperti itu tadi contohnya.
Lalu untuk menganalisis teks dan bahasa dalam sebuah film, kita akan menggunakan teori dari Saussure. Saussure ini punya pendapat bahwa manusia itu mampu merepresentasikan sesuatu berdasarkan pengalaman. Jadi Saussure ini percaya bahwa makna ini timbul dari pengalaman seseorang. Lalu gagasan penting dari Saussure, pasti kita semua udah tahu bahwa ada pemilahan dari signifier, penanda, dan signified, petanda. Signifier ini teman-teman mungkin juga udah tahu, diulas sedikit aja. Signifier ini merupakan sebuah aspek material dari sebuah tanda. Misalkan berupa sesuatu yang dikatakan, ditulis, dibaca, dan dilihat. Itu bisa jadi bunyi atau coretan-coretan yang memiliki makna tertentu. Lalu signified merupakan aspek mental dari bahasa. Jadi ketika kita melihat bunyi atau coretan yang terlalu kita melihat aspek material dari tanda, apa sih sebenarnya yang kita tangkap, makna apa sih yang kita tangkap? Nah, itu ada di signified. Oke, untuk membahas teori teks dan bahasa, saya akan menggunakan film Marriage Story tahun 2019. Film ini secara singkat bercerita tentang Charlie yang diperankan oleh Adam Driver dan Nicole yang diperankan oleh Scarlett Johansson. Mereka ini adalah sepasang kekasih dan intinya mereka ingin bercerai. Itu cerita dari film ini. Dan pembahasan kali ini akan dibahas secara tekstual dan intertekstual. Tekstual berarti kita akan membahas yang dalam ruang lingkup marriage story saja, tapi kalau nanti intertekstual kita akan menghubungkannya dengan teks-teks di luar marriage story. Pembahasan tekstual, ini adegan Charlie bernyanyi lagu Being Alive di sebuah kafe. Jadi ini salah satu adegan yang paling berkesan buat saya pribadi ketika saya nonton marriage story. Signifiernya sudah saya tuliskan. Untuk mempersingkat waktu, silahkan teman-teman boleh baca. Itu bacanya dari yang di bawah gambar dulu, lalu yang keduanya itu yang di samping gambar. Nah, untuk signifier dan signified yang pertama, signifiernya itu bisa teman-teman baca. Nah, signifiednya ini sebenarnya dari lirik lagu ini, sebenarnya saya nggak tuliskan semua karena saya tuliskan yang penting-penting saja, tapi ini ada di bait pertama yang di bawah gambar itu bait pertama. Nah, dari kalimat itu, dari lirik itu sebenarnya si Charlie ini ingin menunjukkan eksistensi dirinya, bahwa tidak ada dampak yang berarti ketika dirinya berpisah dengan Nicole. Sebenarnya kalau dibaca lirik ini ya biasa aja, menyatakan bahwa seorang kekasih dalam konteks ini, pasangan dalam hubungan pernikahan, bisa jadi orang yang paling mencintai tapi paling menyakiti juga. Tapi juga dalam konteks ini Charlie sebenarnya mau bilang bahwa ya udah biasa aja ketika ini berpisah, ya udah kata-kata seperti ini ya biasa aja. Dan ini bermuatan kesinisannya si Charlie ini terhadap Nicole, walaupun Nicole itu nggak ada di tempat itu waktu itu. Intinya adalah Charlie mau bilang bahwa sebenarnya Nicole yang membutuhkan saya, kayak gitu. Lalu tiba-tiba di bait kedua yang di samping gambar, sama saya tidak menuliskan semuanya, tetapi yang penting tiba-tiba berubah. Charlie di awal bilang want something, dia mau sesuatu. Lalu dilanjutkan langsung masuk ke lirik somebody hold me too close. Sebenarnya kalau dibaca agak gak nyambung gitu, tetapi ketika kita mengerti konteks dalam filmnya ini, sebenarnya ini adalah keinginan Charlie agar seseorang bisa memeluknya dengan erat. Jadi tiba-tiba memang dari bait pertama ke bait kedua ini ada suasana yang berubah. Ketika tadinya Charlie mau menunjukkan eksistensi dirinya, tetapi di bait kedua ini malah eksistensi diri seorang Charlie ini meredup, karena dia menyadari bahwa sebenarnya bukan cuma Nicole yang butuh Charlie, tapi Charlie juga butuh Nicole. Dan ini menjadi bait dimana dia berefleksi tentang hubungannya, tentang perceraiannya, dan
benar-benar kelihatan banget sih berbeda dari bait pertama kedua, bahwa pertama kan someone to hold you too close, itu cuma pernyataan seseorang yang mendekapmu erat. Tapi di bait yang kedua, somebody hold me too close, wahai seseorang dekaplah aku dengan erat. Itu kalau terjemahan pada konteksnya. Jadi di situ terlihat ada perubahan, dan Charlie ini ternyata berefleksi pada bait yang kedua seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa langsung lihat signifier-nya juga udah dituliskan. Ada 2 signifier. Yang pertama, make me live, let me be used, vary my days. Sebenarnya ini juga bukan lirik lengkap, tapi ini bagian dari bait selanjutnya, dan ini yang menurut saya penting. Di kalimat tersebut, ini nih menggambarkan sebuah refleksi dari adegan pertengkaran dan perbedaan pendapat antara Charlie dan Nicole. Saya lupa ini sebelum atau sesudah adegan Charlie bernyanyi, tetapi dalam film ini ada sebuah adegan di mana Charlie dan Nicole ini benar-benar ribut besar. Mereka beradu argumen dan juga benar-benar emosinya meledak. Jadi apa yang mereka udah simpan selama bertahun-tahun di masa pernikahan ini akhirnya meledak pada saat itu, dan mereka saling menyalahkan dan mereka saling terbawa emosi. Dan salah satu kalimat yang Charlie ungkapkan di adegan itu adalah dia merasa bahwa Nicole nih memanfaatkan kehidupannya Charlie dalam beberapa hal. Dan di sini ketika kita lihat signifier di lirik lagu yang Charlie nyanyikan, ada kalimat let me be used, biarkan saya dimanfaatkan. Jadi kalau tadi di bait yang kedua sudah dikatakan bahwa ini lirik lagu ini yang tadinya ungkapan kesinisan berganti menjadi refleksi pribadi dari hubungan dan perceraiannya Charlie, dan ini juga dilanjutkan di bait-bait berikutnya bahwa Charlie yang tadinya merasa bahwa beban sekali dimanfaatkan oleh Nicole, tetapi ketika mereka bercerai, ketika mereka berpisah, akhirnya oh ya ternyata itu yang penting, dan itu yang ternyata membuat dinamika kehidupannya ini menjadi berwarna. Di bawahnya kan ditulis vary my days, kehidupannya tolong buat kehidupan saya berwarna, kayak gitu kan intinya. Dan justru lewat lagu ini Charlie menyadari bahwa oh ternyata itu yang dia rasa kehilangan setelah bercerai, itu bahwa rasa dimanfaatkan dan lain sebagainya, justru itu yang indah seperti itu. Lalu yang terakhir ada but alone is alone not alive. Lagu ini dia nyanyikan, dia berbicara tentang rasa kesepian dari keadaan perpisahan yang menghasilkan kesendirian, dan perasaan ini digambarkan sebagai not alive, ketiadaan kehidupan atau kehampaan dalam diri Charlie. Jadi akhirnya dari perpisahan ini dia merasakan bahwa oh ternyata ada sesuatu yang kosong, masalah-masalah dan kebahagiaan atau apapun yang biasa lakukan bersama dengan Nicole ya, dan tidak dilakukan lagi, ya menjadi sebuah kehampaan pada dirinya. Jadi itu pembahasan mengenai teks dan bahasa pada film Marriage Story menggunakan teori Saussure pada konteks tekstual. Selanjutnya pembahasan berlanjut pada tataran intertekstual. Film yang digunakan sebagai pembahasan dan analisis masih sama, yaitu Marriage Story tahun 2019, namun pada tataran intertekstual yang digunakan untuk menganalisisnya itu adalah posternya. Kalau teman-teman lihat garis berwarna merah dan putih itu sebenarnya menunjukkan bagian dari poster yang saya tuliskan di signifier. Ada garis berwarna merah, lalu ada garis berwarna putih. Signifiernya bisa teman-teman baca untuk mempersingkat waktu. Signifier yang pertama ini tulisannya ini berarti nominasi penghargaan film internasional yang diterima oleh Adam Driver, Scarlett Johansson, dan Noam Baumbach
itu bacanya gimana, Baumbach kayak gitu, tapi itu intinya adalah penghargaan yang diterima oleh ketiganya karena dituliskan persis sebelum namanya, seperti itu. Jadi saat menjadi bagian dari film Marriage Story, mereka bertiga ini mendapatkan nominasi penghargaan film internasional dan dituliskan di situ. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa baca itu ada beberapa official selection dari beberapa festival film internasional. Ini menandakan bahwa nominasi penghargaan film internasional yang diterima oleh Marriage Story. Jadi sebenarnya kedua kelompok signifier ini dituliskan di dalam poster, dicantumkan ke dalam poster sebenarnya untuk menunjukkan bahwa film ini memiliki kualitas yang baik. Karena salah satu yang ditulis di situ adalah Academy Award. Academy Award ini teman-teman biasanya kenal dengan nama sebagai Piala Oscar. Jadi Academy Award ini memang penghargaan paling bergengsi di dunia perfilman internasional. Lalu ada Golden Globe juga. Itu juga tatarannya hampir sama dengan Piala Oscar. Penghargaan yang bergengsi juga di dunia, dan 4 atau 5 penghargaan film yang dituliskan di atas poster juga, 5 ya, ada 5, itu juga membuktikan bahwa film ini ternyata lolos di berbagai penghargaan film internasional. Dan dilansir dari IMDb bahwa film ini telah meraih 247 nominasi penghargaan film internasional dan berhasil memenangkan 123 diantaranya. Jadi tujuan dari poster ini mencantumkan penghargaan-penghargaan itu ya tidak lain dan tidak bukan untuk membuktikan atau sebagai dalam tanda kutip sebagai sebuah jaminan bahwa film ini punya kualitas yang baik di perfilman internasional. Dan tentunya ini juga digunakan sebagai salah satu strategi marketing juga agar penonton mau menonton film ini, karena ya itu tadi mereka telah ada di 247 nominasi penghargaan film internasional, punya pencapaian yang paling tinggi juga, seperti itu. Walaupun cuma nominasi, tetapi kalau Piala Oscar itu ketika masuk nominasi saja sudah sangat bergengsi, seperti itu. Teori media dan budaya. Pada teori ini kita memahami akan adanya perbedaan dalam budaya yang disampaikan lewat media, yang pada kali ini menjadi fokus pembahasan adalah lewat film. Ketika suatu individu melakukan kontak dengan individu lain yang memiliki latar belakang kebudayaan yang beda, terjadilah apa yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya. Dalam komunikasi antar budaya tersebut dilatar belakangi oleh adanya globalisasi, pernikahan antar budaya, dan pola imigrasi yang akhirnya menjadikan komunikasi antar budaya tersebut semakin kompleks. Budaya juga mempengaruhi setiap aspek identitas seseorang, karena dikatakan bahwa suatu identitas itu bersifat dinamis dan majemuk. Artinya, suatu identitas bisa berubah seiring dengan pengalaman hidup seseorang. Dan selain itu, identitas juga bisa dimiliki lebih dari satu pada setiap orang. Pada dasarnya, identitas adalah tentang persamaan dan perbedaan dalam komunikasi antar budaya. Mungkin kita tidak terlalu sulit jika berbicara tentang persamaan, namun adanya perbedaan terkadang malah menimbulkan sesuatu yang memicu adanya jarak. Maksudnya di sini adalah dengan adanya perbedaan tersebut, maka orang-orang menjadi mengerti apa itu interaksi antar budaya. Oleh karena identitas-identitas yang terus bertumbuh tersebut, dan karena timbul berbagai perbedaan dalam suatu budaya, maka hal ini menyebabkan adanya suatu hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama ada stereotip. Banyak stereotip yang akhirnya disuguhkan oleh media dan disebarluaskan melalui berbagai bentuk media seperti iklan, sinetron, dan sampai kepada film. Media berperan dalam mengabadikan persepsi stereotip tertentu. Contohnya adalah stereotip tentang bagaimana
kita menggambarkan atau melihat sosok perempuan dan laki-laki. Media biasanya paling sering mewakili laki-laki itu dengan sosok gambaran yang seseorang yang aktif, suka berpetualang, kuat, agresif, dan lain sebagainya. Yang berbeda dengan gambaran perempuan yang biasanya digambarkan sebagai sosok yang tergantung dan seringkali tidak kompeten serta pasif. Kemudian oleh karena itu ada beberapa alasan mengapa stereotip menghambat komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah stereotip itu seperti sejenis filter, di mana orang-orang hanya mengizinkan suatu informasi yang konsisten atau yang terus-menerus mereka konsumsi dengan informasi yang sudah dimiliki oleh individu tersebut. Dengan cara ini, apa yang mungkin menjadi kebenaran yang sesungguhnya itu mungkin tidak pernah diberi kesempatan. Misalnya, seringkali kita melihat bahwa wanita itu distereotipkan sebagai kelompok yang selalu digambarkan sebagai ibu rumah tangga, seringkali ibu rumah tangga, sehingga hal itu menjadi penghalang adanya kemajuan perempuan di tempat kerja. Kemudian stereotip juga membuat seseorang atau kelompok tidak berhasil sebagai komunikator karena terlalu disederhanakan, dibesar-besarkan, atau malah terlalu umum. Mereka akhirnya mendistorsi karena didasarkan pada setengah kebenaran dan adanya premis serta asumsi yang seringkali tidak benar. Selanjutnya ada prasangka. Menurut Rasher, perasaan dan sikap negatif yang dipegang oleh seseorang yang berprasangka sering ditunjukkan melalui penggunaan label kelompok, humor yang tidak bersahabat, atau ucapan yang menuduh keunggulan suatu kelompok atas kelompok lainnya. Prasangka memiliki fungsi heuristik atau sebagai jalan pintas, yaitu seseorang akan menilai sesuatu tanpa memprosesnya dengan detail dalam alam pikirannya. Hal ini digunakan agar seseorang tidak terlalu lama membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang telah terlebih dahulu mereka ketahui dampaknya. Kemudian ada rasisme. Leon berkata bahwa rasisme adalah kenyataan atau keyakinan akan keunggulan yang melekat pada ras tertentu. Penting untuk memperhatikan adanya kata superioritas dalam definisi ini. Ide superioritas inilah yang memungkinkan suatu kelompok orang untuk menganiaya kelompok lain atas dasar ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan, keturunan, atau preferensi seksual. Kemudian ada etnosentrisme, di mana diartikan sebagai sebuah cara pandang yang menafsirkan perilaku seseorang dari kacamata kultural sendiri. Etnosentrisme ini membimbing para anggotanya untuk memandang kebudayaan yang mereka anut itu sebagai yang terbaik dan biasanya tidak menerima budaya lain sebagai budaya yang setara dengan mereka. Kemudian ada pula yang disebut dengan dimensi budaya Hofstede. Yang pertama adalah adanya individualisme dan kolektivisme. Pada dimensi ini, individualisme digambarkan bahwa seseorang menganggap bahwa dirinya itu merupakan satu-satunya yang terpenting dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, kemandirian lebih ditekankan daripada saling ketergantungan. Hal ini berbeda dengan kolektivisme, di mana kolektivisme ini adalah budaya yang cenderung melihat bahwa karakter yang menentukan dari orang-orang dalam budaya kolektivis adalah perhatian utama mereka terhadap hubungan. Jadi mereka lebih mengedepankan kebersamaan, solidaritas, seperti itu. Kemudian ada juga power distance atau jarak kekuasaan yang berbicara tentang sifat kultural yang mengungkapkan sejauh mana anggota masyarakat menerima dan memperkirakan bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata.
Orang-orang yang hidup dengan high power distance mengamini suatu tatanan hierarkis di mana setiap individu memiliki tempatnya sendiri-sendiri, sedangkan masyarakat yang hidup dengan low power distance lebih berusaha mendapatkan persamaan distribusi kekuasaan dan meminta adanya pengakuan terhadap kesetaraan kekuasaan. Contohnya di sini dapat kita lihat pada film-film di luar negeri, biasanya film-film western, yang di sana biasanya digambarkan seorang anak atau seorang yang memiliki jarak umur terhadap lawan bicaranya itu terkadang tidak memakai suatu sapaan di depannya. Kalau misalnya di Indonesia, yang kita kenal itu biasanya kita memakai sebutan sapaan di depannya seperti ada ibu, bapak, seperti itu. Beda dengan di luar negeri yang langsung menyebutkan namanya atau bahkan nama belakangnya. Nah, itu menandakan adanya budaya power distance ini, di mana mereka itu menerapkan adanya kesetaraan atau adanya low power distance tersebut. Kemudian ada long and short term orientation, yaitu dimensi orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek, di mana masyarakat yang menganut orientasi jangka panjang akan lebih menumbuhkan adanya nilai-nilai yang terkait dengan penghargaan di masa depan. Seperti contohnya adalah ketika seseorang berpikir tentang masa tuanya atau masa pensiun, ketika mereka sudah tidak lagi produktif, mereka kemudian sangat gigih dalam bekerja. Mereka bekerja keras dan mencari simpanan untuk masa depan. Kemudian masyarakat yang menganut short term orientation adalah mereka yang lebih mementingkan nilai yang terkait dengan masa lalu atau masa sekarang, termasuk adanya kestabilan, menghormati adanya tradisi, menjaga penampilan di muka umum, dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosial. Seperti itu. Kemudian ada uncertainty avoidance yang menjelaskan bahwa ini sebagai bentuk toleransi masyarakat untuk ketidakpastian dan ambiguitas. Hal ini menggambarkan dalam dinamikanya, dimensi ini ingin melihat sejauh mana seseorang berusaha mengatasi perasaan cemas dan mengurangi ketidakpastian yang dihadapi. Kemudian ada masculinity dan femininity, maskulin dan feminitas. Pada masculinity terkandung adanya nilai daya saing, adanya ambisi, adanya kekuasaan dan ketegasan. Sementara dalam femininity akan berhubungan dengan penempatan nilai yang lebih terhadap hubungan dan kualitas hidup. Setelah ada penjelasan beberapa teori tentang hambatan dan dimensi budaya, kelompok akhirnya memasukkan teori-teori tersebut lewat implikasi budaya lewat film sebagai media. Pada kesempatan kali ini, kelompok memakai film garapan Ernest Prakarsa yang berjudul Cek Toko Sebelah yang dirilis pada 2016 lalu. Terdapat beberapa hambatan budaya dan juga dimensi budaya yang terlihat dalam film ini. Salah satunya adalah adanya stereotip. Dalam penganalisisan film ini, kelompok membaginya dalam apa yang ada di dalam film dan apa yang ada di luar film atau intertekstual. Dalam film, Cek Toko Sebelah itu menceritakan tentang fokus pada konflik antara orang tua dan anak-anaknya yang memperlihatkan adanya unsur budaya di mana ada anak yang sudah sekolah tinggi-tinggi dan akhirnya berakhir pada dipanggil lagi oleh sang ayah untuk melanjutkan usahanya, yaitu usaha toko. Dan ada pula anak yang berniat meneruskan warisan keluarga tersebut namun tidak dipilih oleh sang ayah.
Nah, hal ini diungkapkan dalam Husodo dan Dwi Ningtyas bahwa hal ini cukup sesuai dengan adanya stereotip yang melekat pada etnis Tionghoa, yaitu biasanya biarpun seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, pada akhirnya ia akan diminta untuk mengurus dan meneruskan usaha keluarga. Mungkin bukan hanya toko atau bisa juga usaha-usaha yang lain seperti itu. Nah, stereotip ini juga dapat dilihat dari sudut pandang luar film, di mana pandangan bahwa etnis Tionghoa itu selalu dikaitkan dengan perdagangan dalam keluarganya itu sebenarnya tidak lepas dari adanya faktor historis. Jadi, dulunya atau sejarahnya etnis Tionghoa itu khususnya yang berada di Indonesia itu dikatakan berprofesi sebagai pedagang. Itu dapat dilihat dari orang-orang Tionghoa yang dulunya datang ke Indonesia pada umumnya itu memang berprofesi sebagai pedagang. Tapi tidak hanya pedagang, ada petani, ada pandai besi, ada tukang kayu, sampai buruh-buruh pekerja. Nah, dalam tulisannya, Lim Tuan Ji juga menambahkan adanya stereotip tersebut karena dahulu para pedagang umumnya adalah sebagai perantara atau pedagang eceran yang hidup dengan hemat serta rajin bekerja. Masalah penguasaan ekonomi oleh golongan Tionghoa juga menjadi tak dapat dipisahkan oleh karena latar belakang sejarah kehidupan mereka yang sejak awal kedatangannya sudah banyak bergerak di bidang perdagangan. Maka dari itu bukan menjadi sesuatu yang mengagetkan lagi kalau etnis Tionghoa yang masuk di Indonesia itu erat kaitannya dengan suatu dagang atau toko, biasanya toko grosir atau toko eceran, seperti itu. Jadi sesuatu yang dulunya terjadi di masa lalu atau historis itu akhirnya juga timbul dalam film. Seperti itu. Selanjutnya, kelompok menemukan adanya penerapan dimensi budaya oleh Hofstede secara tekstual atau dalam film kita bisa melihat adanya budaya kolektivisme yang ditunjukkan lewat interaksi antara para karyawan toko yang bekerja pada tokonya Ko Afuk. Nah, dalam mendirikan usahanya tersebut nih, Ko Afuk ini terlihat banyak dibantu oleh karyawan-karyawannya dari mulai menata barang, kemudian membuka toko, kemudian melayani pelanggan, sampai ada satu tokoh yang bernama Amiao. Dia itu bukan hanya sebagai karyawan, dia juga sekaligus juga menemani Ko Afuk di rumahnya karena anak-anaknya sudah tidak lagi satu rumah, karena satu yang sudah berumah tangga, yang satu juga sudah mengejar karir. Nah, dalam menjelaskan adanya budaya kolektivisme ini digambarkan pada adegan di mana tokoh Ko Afuk ini mengikuti suatu perlombaan. Itu perlombaannya itu adalah memajang suatu produk, mendekorasinya semenarik mungkin untuk mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Nah, lewat dinamikanya ini, karyawannya Ko Afuk dan Ko Afuknya sendiri itu diperlihatkan adanya gotong royong, yaitu saling bahu-membahu untuk dapat memenangkan hadiah. Nah, di situ digambarkan juga sosok Erwin yang juga sebagai anak bungsu dari Ko Afuk yang kemudian juga turun tangan untuk memberikan ide. Nah, di situ terlihat bahwa tidak hanya Ko Afuk tapi ada Ojak dan ada Yadi yang di situ di-highlight sebagai karyawan yang diberikan mandat untuk memikirkan ide toko supaya dapat memenangkan hadiah 10 juta rupiah tersebut. Dan akhirnya dalam adegan tersebut toko Ko Afuk akhirnya memenangkan hadiah tersebut. Nah, pada adegan sebelumnya budaya kolektivisme ini juga terlihat pada saat
Ko Afuk ingin mentraktir pizza kepada para karyawannya karena pada awalnya Erwin, si anak bungsunya yang sudah bekerja sukses, sudah kuliah di luar negeri dan mementingkan karir itu, kemudian ingin dia bawa kembali untuk mengurusi tokonya karena Ko Afuk menilai kalau si anak bungsunya ini mampu ketimbang sang kakak yaitu Johan. Nah, karena si Erwin ini sudah menyetujui bahwa dia akan membantu ayahnya di toko selama seminggu, Ko Afuk ini kemudian merayakannya dengan ingin mentraktir pizza pada karyawannya. Yang walaupun pada akhirnya dia hanya mentraktir roti yang biasa dijual oleh tokoh bernama Saiful yang biasa langganan berjualan di depan tokonya. Namun hal ini dapat memperlihatkan adanya aspek kekeluargaan yang erat di dalam film atau adanya budaya kolektivisme. Nah, selain dalam film itu kelompok menemukan adanya budaya kolektivisme yang juga terrealisasikan di kehidupan nyata atau secara interteks, di mana Meyer dalam Samovar mencirikan Tiongkok sebagai penganut budaya yang kolektif juga dengan pernyataan bahwa dengan hak individu yang sangat tersubordinasi, aksi kelompok telah menjadi karakteristik khas masyarakat Tiongkok, sehingga ketika etnis Tionghoa masuk ke Indonesia, mereka akan lebih mudah untuk berbaur dengan budaya yang sudah dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu kolektivisme itu sendiri, lewat adanya sebutan gotong royong. Jadi budaya kolektivisme itu tidak terlalu kontras terlihat, walaupun etnis Tionghoa ini terkadang masih sebagai etnis yang minoritas. Nah, hal ini juga memperkuat kepercayaan etnis pribumi terhadap etnis Tionghoa dalam relasi bisnis atau mungkin dalam hal ini perdagangan. Sehingga tidak jarang pada zaman sekarang itu sudah banyak relasi-relasi bisnis yang terjalin antara etnis Tionghoa dan juga pribumi. Kemudian dimensi budaya selanjutnya yang ditunjukkan oleh dari film Cek Toko Sebelah adalah adanya power distance atau jarak kekuasaan, yang di sini ditunjukkan bahwa jarak kekuasaan yang dianut oleh film ini adalah jarak kekuasaan yang tinggi, di mana dalam beberapa adegan orang-orang dari mulai karyawan-karyawan, terus toko sebelah itu miliknya Panandar, kemudian hingga tokoh Robert yang di sini itu diceritakan sebagai pemilik perusahaan yang memiliki jabatan yang tinggi. Yang diceritakan di sini juga Robert ini ingin membeli toko dari Ko Afuk ini sendiri. Ia bahkan memanggil Ko Afuk dengan kata sapaan, yaitu Koh, pada saat memanggil Ko Afuk. Karena di sini terdapat adanya tatanan hierarkis, di mana Ko Afuk sendiri memiliki jarak umur yang lebih tua dibandingkan dengan pemain-pemain dalam film ini, pemain-pemain lain dalam film ini. Panggilan Koh ini merupakan suatu bentuk sederhana dari kata engkoh yang dalam budaya Tionghoa itu berarti bapak, sebutan bapak atau panggilan untuk laki-laki yang lebih tua biasanya. Nah, jika dilihat dari aspek luar film atau secara intertekstual, film ini mengangkat dari realita bahwa sapaan tersebut masih kian dipakai, namun seiring berjalannya waktu, bertergerus zaman, akhirnya sudah mulai berangsur-angsur hilang sapaan tersebut. Berbeda dengan film-film Tiongkok asli misalnya, yang dapat kita lihat masih menggunakan adanya sapaan yang sangat detail untuk setiap anggota keluarganya, mulai dari keluarga inti hingga sepupu dekat, bahkan yang jauh sekalipun.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori media dan feminis. Pada awalnya, kesadaran tentang feminisme dan kesetaraan hak atas perempuan dan laki-laki muncul dipelopori oleh filsuf Inggris bernama Mary Wollstonecraft melalui buku A Vindication of the Right of Woman pada tahun 1792. Namun pada saat itu istilah feminisme belum muncul. Kata feminisme kemudian dicetuskan pertama kali oleh seorang aktivis sosialis Perancis bernama Charles Fourier pada tahun 1837. Kemudian, feminisme sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu feminism. Namun, kenyataannya adalah kata feminisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu femina yang artinya perempuan atau secara harafiah berarti having the qualities of woman. Istilah femina tersebut digunakan merujuk pada teori mengenai persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi manusia yang menggantikan istilah womanism yang sebelumnya telah ada. Adapun beberapa definisi tentang feminisme, yaitu menurut Whedon, feminisme merupakan sebuah paham, kajian, serta gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif dan kepentingan laki-laki atau dalam masyarakat yang patriarkis. Yang kedua, ada definisi dari Genainati dan Groves juga berpendapat bahwa feminisme adalah suatu bentuk perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap kaum perempuan. Jadi secara singkat, definisi feminisme merupakan sebuah gerakan perempuan yang menuntut adanya emansipasi serta keadilan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Tujuan dari gerakan feminisme yakni untuk meningkatkan derajat perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Tokoh atau aktivis yang mendukung perjuangan feminisme disebut dengan feminis. Feminisme terdapat beberapa aliran umum. Yang pertama, feminisme liberal. Feminisme liberal memiliki paham yang berdasar pada kebebasan yang merupakan hak setiap individu. Aliran feminisme ini berargumen bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama, sehingga perempuan sebagai individu dapat memiliki kebebasan penuh, misalnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan mengemban pendidikan. Fokus utama dari aliran ini ialah kebebasan dan kesetaraan yang berakar pada rasionalitas. Yang kedua adalah feminisme radikal. Feminisme radikal berfokus kepada gender, jenis kelamin hingga reproduksi untuk mengembangkan pemikiran feminis. Selain itu, aliran feminis radikal juga menekankan pada pandangan tentang penindasan terhadap perempuan yang terjadi akibat adanya sistem patriarki atau sistem yang mengutamakan laki-laki. Dapat dikatakan, karena adanya sistem patriarki, tubuh dan sensualitas perempuan sering menjadi objek dari penindasan laki-laki. Maka itu, feminisme radikal hadir untuk berusaha menghancurkan sistem patriarki yang ada. Yang ketiga adalah feminisme Marxis dan sosialis. Feminisme Marxis berfokus pada masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalis. Menurut aliran feminisme Marxis, penindasan atas perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Adanya sistem kelas dan kapitalisme telah menyebabkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Feminisme Marxis mengembangkan teori Friedrich Engels yang menjelaskan bahwa status perempuan jatuh disebabkan oleh munculnya konsep kekayaan pribadi atau private property. Sedangkan feminisme sosialis hadir sebagai bentuk kritik atas feminisme Marxis. Aliran feminisme sosialis memandang bahwa patriarki sudah hadir jauh sebelum adanya kapitalisme. Oleh karena itu, feminisme sosialis berpendapat bahwa penghapusan sistem kapitalis dapat membuat perempuan terbebas dari penindasan dan mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk dapat memahami penindasan terhadap perempuan. Selanjutnya yang keempat adalah feminisme eksistensial. Feminisme eksistensial dipelopori oleh tokoh terkenal Perancis bernama Simone de Beauvoir. Aliran feminisme eksistensial melihat bahwa penindasan perempuan terjadi akibat beban reproduksi yang dimilikinya, sehingga perempuan tidak memiliki posisi yang sama dengan laki-laki. Pada aliran ini, laki-laki sering menunjukkan diri mereka secara dominan atau sebagai subjek, dan perempuan hanya ditempatkan di posisi kedua, yaitu sebagai objek atau the other, atau yang diartikan sebagai sesuatu yang lain. Menurut aliran feminisme eksistensial, perempuan mampu mendapatkan kedudukan dan melawan diskriminasi dengan melepaskan ketergantungan pada kaum laki-laki, seperti dengan memiliki pekerjaan sendiri atau menjadi kaum intelektual. Yang kelima, feminisme postmodern.
Feminisme postmodern adalah gerakan feminisme modern yang memiliki ide anti-absolut dan anti-otoritas terhadap patriarki. Fokus utama feminisme ini ialah penolakan terhadap dikotomi antara identitas laki-laki dan perempuan. Menurut aliran postmodern, gender tidak bermakna identitas ataupun struktur sosial. Di samping itu, bagi kaum feminisme postmodern, pengetahuan tentang laki-laki dan perempuan sebenarnya masih pada tataran tekstual, misalnya tulisan ataupun lisan. Oleh karena itu, feminisme postmodern hadir bertumpu pada bahasa untuk mengkritik narasi budaya yang dibentuk dari bahasa laki-laki dan mempunyai tugas untuk merekonstruksi bahasa tersebut. Yang keenam adalah feminisme multikultural. Feminisme multikultural mencoba untuk menyuarakan adanya perbedaan dalam menangani perempuan. Aliran feminisme multikultural juga percaya bahwa setiap perempuan memiliki pengalaman dan masalah yang unik dan berbeda-beda. Feminisme multikultural juga memusatkan perhatian pada permasalahan-permasalahan yang jauh melampaui dari kendala struktural seperti ras, kebudayaan, etnis, tradisi, dan konstruksi sosial lainnya yang membatasi ruang gerak perempuan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah ekofeminisme. Aliran ekofeminisme menunjukkan hubungan antara semua bentuk opresi manusia yang juga berfokus pada usaha manusia untuk mendominasi dunia yang bukan manusia atau yang biasa disebut dengan alam. Tidak hanya itu, ekofeminisme juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara perempuan dan ekologi. Ekofeminisme merupakan bentuk yang relatif baru dari etika ekologis. Dan dapat dikatakan bahwa ekofeminisme itu berfokus pada kaitan antara alam dan perempuan, dan bagaimana alam dan perempuan memberi kehidupan bagi manusia. Sedangkan pria sebagai manusia malah merusaknya atau malah mengeksploitasinya. Selanjutnya kita berpindah pada studi kasus isu feminisme dalam film. Nah, film yang kelompok ambil adalah film Bombshell yang dirilis tahun 2019. Film Bombshell adalah film yang disutradari oleh Jay Roach dan ditulis oleh Charles Randolph. Film Bombshell menawarkan latar cerita mengenai perusahaan media berita yang terkenal di Amerika Serikat, yaitu Fox News. Film tersebut mengisahkan skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemimpin Fox News, yaitu Roger Ailes, terhadap para karyawan wanita di Fox News. Nah, berdasarkan analisis tekstual, isu feminisme dalam film Bombshell ditunjukkan melalui karakter tokoh cerita, alur cerita, dan juga adegan dalam film. Misalnya karakter tokoh Gretchen Carlson yang menunjukkan dirinya sebagai pendukung feminisme dan mendorong adanya pemberdayaan perempuan. Hal ini bisa dilihat dari gambar di slide di mana Gretchen yang menjadi penggerak utama feminisme dalam film Bombshell. Ia yang melaporkan Roger Ailes atas pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap Gretchen. Gretchen pun dengan cerdik mengambil tindakan dengan melaporkan Roger secara diam-diam di New Jersey dan mempersiapkan semua bukti untuk menghentikan ketidakadilan atas penindasan terhadap perempuan di Fox News. Gretchen berharap dengan melaporkan hal tersebut, maka para karyawan yang tertindas bisa memiliki harapan untuk bangkit dari keterpurukan dan menghentikan perilaku Roger. Tidak hanya itu, tujuan dari tindakan Gretchen yang melaporkan ini ialah untuk mendorong para korban dari Roger Ailes agar mereka mau bersaksi dan memperjuangkan hak mereka bersama-sama. Selain Gretchen, juga terdapat tokoh lain yang menggerakkan feminisme, yaitu tokoh Megyn Kelly. Tokoh Megyn Kelly menunjukkan sikap feminismenya melalui adegan ketika ia menjadi moderator dalam debat presiden secara langsung di televisi yang menyinggung calon presiden Donald Trump. Megyn kemudian menyudutkan Donald Trump, khususnya pada perilakunya yang merendahkan wanita melalui kalimat-kalimat seperti anjing, babi, dan lain sebagainya. Sehingga Megyn pun menembak Donald Trump dengan kata-kata apakah bahwa Donald Trump akan menjadi pemimpin yang berperang melawan perempuan seperti pada scene yang tertera di slide. Adegan Gretchen dan Megyn dapat digolongkan sebagai gerakan feminisme karena mereka berusaha menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak serta kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga sesuai dengan definisi feminisme yang dijelaskan di atas, yaitu menurut Janaiti dan Groves, di mana feminisme adalah suatu bentuk perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap kaum perempuan. Film Bombshell juga menjabarkan bagaimana para karyawan wanita di perusahaan media Fox News mengalami berbagai penindasan dan pelecehan seksual. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang ditampilkan ialah pada adegan tokoh Kayla yang datang ke ruangan Roger Ailes untuk meminta kesempatan menjadi salah satu presenter di channel milik Fox News. Namun, keluguan Kayla justru dimanfaatkan oleh Roger Ailes.
Roger malah meminta Kayla untuk mengangkat dress yang ia pakai agar Roger bisa melihat bentuk badan Kayla. Kayla pun merasa takut dan dilecehkan oleh Roger. Ia tidak bisa berkutik apa-apa karena Roger adalah salah satu pemimpin yang memiliki pengaruh besar di Fox News. Tidak hanya melakukan pelecehan seksual, Roger Ailes juga melakukan penindasan terhadap kaum perempuan yang bekerja di Fox News. Roger menggunakan kekuasaannya untuk menyuruh para karyawan perempuan, khususnya para presenter, untuk memakai pakaian yang minim. Pakaian tersebut harus menunjukkan bentuk badan dan jenjang kaki dari presenter perempuan di Fox News, seperti cuplikan di gambar. Para presenter di Fox News bahkan memiliki ruang ganti yang juga berisi pakaian yang telah didesain khusus untuk mereka. Pakaian tersebut berbentuk mini dress yang cukup pendek dan dibuat dengan ukuran yang sangat pas di badan, sehingga terlihat ketat dan seksi ketika dipakai oleh para presenter wanita. Selain itu, para presenter wanita juga harus menggunakan pad bra tambahan agar bisa menunjukkan bentuk dada mereka. Mereka juga dilarang menggunakan celana ketika siaran langsung. Alasan Roger Ailes melakukan ini semua adalah untuk mempertahankan, menambah minat dan menarik perhatian khalayak terhadap tayangan di Fox News. Dikatakan bahwa film Bombshell justru membongkar rahasia dari perusahaan media Fox News yang malah mengeksploitasi perempuan di dalamnya. Adegan-adegan yang telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan penindasan dan pelecehan seksual yang merendahkan martabat perempuan yang dilakukan oleh Roger Ailes. Roger menggunakan tubuh perempuan untuk memuaskan hasrat seksual dirinya dan menjual tubuh perempuan secara tidak langsung di televisi. Hal ini kemudian mengundang rasa geram dari 3 tokoh wanita di film Bombshell, yakni Gretchen Carlson, Megyn Kelly, dan Kayla Pospisil yang akhirnya memberanikan diri untuk angkat bicara dan memperjuangkan hak mereka serta hak para karyawan perempuan lainnya di Fox News. Sikap ketiga tokoh perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai sikap feminisme radikal. Seperti yang dijelaskan pada aliran feminisme radikal berkaitan dengan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak perempuan atas penindasan terhadap sensualitas perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek yang ditindas oleh laki-laki. Feminisme radikal dalam film Bombshell dapat dilihat dari adegan Gretchen yang melaporkan tindakan pelecehan seksual dari Roger Ailes di New Jersey. Berawal dari tindakan Gretchen, Megyn, dan Kayla, akhirnya muncul para perempuan lainnya yang merupakan korban dari Roger Ailes yang juga bersaksi dan melaporkan Roger. Selanjutnya, analisis intertekstual dapat dilihat dari fakta dan dampak dari film Bombshell. Fakta pertama, film Bombshell adalah film yang diangkat dari skandal nyata pelecehan seksual di perusahaan Fox News pada tahun 2016. Kasus pelecehan seksual tersebut menggemparkan dunia media. Pasalnya kasus tersebut dilakukan oleh CEO dan orang penting di Fox News yaitu Roger Ailes yang melecehkan sekitar 20 perempuan. Selain itu, Jay Roach sebagai sutradara juga menyertakan bukti rekaman asli kasus dalam film. Fakta lainnya, hampir semua tokoh dalam film benar-benar ada dan diperankan oleh artis sesuai dengan kejadian nyata. Namun, tokoh Kayla Pospisil diperankan oleh Margot Robbie tidaklah nyata dan merupakan tokoh fiktif yang diciptakan untuk melengkapi film. Samping fakta, terdapat juga dampak dari film Bombshell, yakni dampak pada Margot Robbie sebagai salah satu pemeran film Bombshell yang baru memahami tentang pelecehan seksual dengan baik setelah terlibat dalam film Bombshell. Sekian dari presentasi mengenai isu feminisme dalam media. Terima kasih.